Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Ayu Dwi Ningsih dari Kimia Universitas Brawijaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan dan validasi simple high metode performance liquid chromatography UV untuk penentuan asam urat secara serentak, hiposaktin dan kreatinin dalam urin manusia. Asam urat dan hiposaktin diproduksi dalam katabolisme purin. Dalam katabolisme purin, santin oksidasi mengoksidasi hiposaktin menjadi santin, dan kemudian santin menjadi asam urat. Keseimbangan antara sintesis dan degradasi asam urat mempertahankan kadar asam urat dalam serum. Tingkat kreatinin telah digunakan untuk standarisasi konsentrasi konstituen urin untuk meningkatkan akurasi analisis. Hal ini karena ekskresi kreatinin total harian pada keadaan tunak adalah dianggap sebanding dengan kreatinin total tubuh dan massa otot rangka tubuh total. Metode kalorimetri banyak digunakan untuk menentukan kadar kreatinin urin. Analisis simultan dari metabolisme purin bersama dengan kreatinin adalah pendekatan yang lebih baik untuk meningkatkan akurasi pengukuran dan juga mengurangi waktu, tenaga kerja, dan biaya per sampel. HPLC UV atau teknik kromatografi cair kinerja tinggi fase terbalik sederhana. HPLC dilakukan dengan sistem pengiriman pelarut Shimazu LC10AS yang dilengkapi dengan detektor sinar tanpa Shimazu SPD10A VP UV. Digaser DGU14A, kromolit RP18E, kolom 25-4,6 mm per kolom, ditambahkan di seri dengan kromolit fast dan kolom RP18E 100-46 mm. Mikrosentrifugasi sampel dilakukan dalam sentrifugasi biofuge D37520. Sampel disuntik dengan sharing loading injektor yang dipasangi loop sebanyak 20 mikroliter. Persiapan sampel untuk analisis HPLC ini dilakukan dengan menggabungkan kolom RP18E 25-4,6 mm prakolom dengan kolom RP18E 100-46 mm. Standar internal tirosin 100 mikroliter ditambahkan ke setiap campuran standar atau urin sebanyak 100 mikroliter dan vortex dicampur selama 30 detik diikuti dengan sentrifugasi selama 5 menit pada kecepatan 3000 rpm. Kemudian supernatan sebanyak 20 mikroliter disuntikkan. Metode selanjutnya yaitu penentuan reagen, pengumpulan urin, pembuatan fase seluler, pembuatan larutan standar, dan kromatografi. Reagen yang dibutuhkan pada penelitian ini yaitu asetonitril, natrium asetat, tirosin, dipotasium hidrogen ortofosfat, kalium dihidrogen fosfat, kreatinin, asam urat, hiposaktin, dan natrium dihidroksida. Setelah itu dibutuhkan juga air deionisasi untuk menyiapkan standar dan sistem bergerak diperoleh dari sistem pemurnian air miliki 50. Pada pengumpulan urin ini dikumpulkan 6 sampel urin manusia ke dalam botol plastik steril, kemudian volumenya diukur. Setelah itu dilakukan sentrifugasi pada kecepatan 2500 rpm selama 5 menit. Setelah itu supernatan dipindahkan ke tabung steril yang di-autoclave. Kemudian dilakukan penutupan dengan paraflam dan disimpan pada suhu minus 20 derajat Celcius sampai dianalisis. Proses analisis ini dilakukan dalam waktu 24 jam setelah proses pengumpulan. Persiapan fase seluler ini dilakukan untuk menyiapkan fase gerak. Fase gerak ini berasal dari buffer kalium fosfat dengan pH 7,20. Proses pembuatan buffer kalium fosfat ini dibuat dengan cara mencampur kalium difosfat sebanyak 240 ml dengan monopotasium fosfat sebanyak 60 ml. Proses selanjutnya yaitu pembuatan larutan standar. Larutan standar stok disiapkan pada konsentrasi 500 mikrogram per mililiter untuk setiap analit asam urat, kreatinin, dan hiposaktin. Kemudian dimasukkan ke dalam labu volumetrik 100 ml dengan air deionisasi atau urin.
Kemudian ditambahkan beberapa tetes NaOH. Hal ini digunakan untuk melarutkan hiposaktin dan asam urat. Kemudian larutan standar stok disimpan pada suhu minus 20 derajat Celcius. Setelah itu, pada kromatografi, pemisahan optimum dicapai dengan buffer kalium fosfat pada laju aliran 0,40 ml per menit. Efluen dipantau pada panjang gelombang UV yang berbeda dan sensitivitas optimal terdeteksi pada panjang gelombang 235 nanometer. Untuk metabolisme purin, kreatinin, dan standar internal. Fase gerak dipompa selama 30 menit melalui kolom sebelum dimulainya analisis. Setelah itu kolom dilebur dengan air deionisasi gas selama 20 menit. Setelah itu ditambahkan asetonitrit 8% selama 20 menit. Setelah proses analisis selesai, kolom dibiarkan bersama dengan asetonitrit 8%. Hal ini karena asetonitrit 8% mampu melindungi dari mikroba. Selanjutnya yaitu pembahasan yang pertama yaitu linearitas, yang kedua selektivitas dan spesifisitas, yang ketiga stabilitas sampel, yang keempat pengulangan dan presisi, yang kelima batas deteksi, batas kuantifikasi, dan batas bawah deteksi, dan yang terakhir yaitu sampel pasien. Pembahasan pertama adalah linearitas. Pembuatan linearitas ini dimulai dari intraday N sama dengan 5, dibuat dengan membuat kurva kalibrasi untuk standar asam urat 3,12 sampai 200 mikrogram per liter, hiposaktin 6,25 sampai 200 mikrogram per mililiter, dan kreatinin 3,12 sampai 100 mikrogram mililiter di air. Berikut sudah ditampilkan hasil kurva kalibrasi dari kreatinin, asam urat, dan hiposaktin. Pada tabel 1 ditunjukkan nilai korelasi regresi pada asam urat, hiposaktin, dan kreatinin, di mana korelasi regresi tersebut melebihi 0,99. Sehingga kurva kalibrasi yang ditunjukkan memiliki bentuk linier karena nilai regresi yang dihasilkan melebihi 0,99. Pembahasan kedua yaitu selektivitas dan spesifitas. Pada selektivitas dan spesifitas, sampel awalnya dijalankan selama 45 menit untuk menyaring zat endogen yang mungkin mempengaruhi injeksi sampel berikutnya. Kromatogram sampel urin kosong diperiksa dan metode dioptimalkan untuk menghindari gangguan dari puncak analit dengan puncak endogen urin dan standar internal. Tidak ada puncak interferensi endogen yang diamati pada sampel kosong individu pada waktu retensi dari 3 analit dan standar internal. Meskipun puncak tampak lebar karena melewati 2 kolom, pemisahan kromatografi yang sangat baik diperoleh dengan waktu retensi masing-masing 5,2, 6,0, 7,1, dan 8,2 menit untuk asam urat, kreatinin, standar internal atau tirosin, dan hiposaktin. Pada gambar di bawah itu mengilustrasikan kromatogram representatif dari campuran standar dalam air dan urin yang dibubuhi dengan standar internal di bawah kondisi kromatografi yang dijelaskan. Pada gambar A menjelaskan tentang kromatografi HPLC dari standar asam urat 75 mikrogram per mililiter, kreatinin 75 gram per mililiter, standar internal tirosin 125 gram mililiter, dan hiposaktin 72 gram per mililiter. Pada gambar 1 menunjukkan kromatogram dari asam urat yaitu 5,2 menit. Kemudian yang kedua yaitu kreatinin dengan kromatogram sebanyak 6,0 menit. Yang ketiga yaitu tirosin standar internal dengan 7,1 menit. Dan yang terakhir yaitu hiposaktin dengan 8,2 menit. Kemudian yang gambar B itu merupakan kromatogram HPLC urin manusia. Yang ketiga yaitu stabilitas sampel. Stabilitas sampel ini yaitu ketiga analis stabil pada penyimpanan minus 20 derajat Celcius dan presentasi penyimpanan konsentrasi dari standar acuan adalah kurang dari 12% pada tinggi, sedang, dan konsentrasi rendah. Akurasi ditentukan oleh analisis pemulihan. Jumlah analit yang diketahui dibubuhi air pada 3 tingkat konsentrasi. Masing-masing analit yaitu 12,5,
25, dan 75 mikrogram per mililiter, di mana rumus persen pemulihan itu adalah sama dengan jumlah yang dihitung dibagi jumlah teoritis kali 100%. Pada pemulihan untuk ketiga analit tersebut, yaitu pada konsentrasi 12,5, 25, dan 75 mikrogram per mililiter, diperoleh antara 97 dan 102%. Hal ini menunjukkan akurasi metode tersebut dapat dikembangkan. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang pengulangan dan presisi. Pada pengulangan, koefisien variasi atau CV% untuk injeksi berulang N sama dengan 3 pada 3 tingkat kontrol kualitas 12,5, 25, dan 75 mikrogram per mililiter yang dianalisis. Pada tabel 2 tersebut, nilai koefisien variasi yaitu berkisar pada 0,15 sampai 0,95%. Hal ini berada dalam kisaran yang diterima yaitu 15%, yang menunjukkan pengulangan metode HPLC atau UV ini tervalidasi. Nah, pada presisi, variasi interdie N sama dengan 5 dan interdie N sama dengan 8 dievaluasi untuk presisi dengan menganalisis sampel kontrol kualitas dari 3 analit selama 6 minggu. Dan CV% dihitung. Nah, hitungan ini lihat pada tabel 2. CV% untuk 3 analit yang diperoleh lebih rendah dari nilai yang direkomendasikan yaitu sebanyak 15%. Hal ini membuktikan bahwa presisi antara metode HPLC atau UV yang dikembangkan. Pembahasan yang kelima yaitu tentang batas deteksi, batas kuantifikasi, dan batas bawah deteksi. Dapat dilihat pada tabel untuk analisis asam urat. Untuk batas kuantifikasinya yaitu sebesar 0,89 mikrogram per mililiter. Untuk batas deteksinya yaitu 0,30 mikrogram per mililiter, dan untuk batas bawah deteksinya yaitu sebesar 3,12 mikrogram per mililiter. Kemudian untuk kreatinin yaitu sebanyak batas kuantifikasinya sebanyak 1,05 mikrogram per mililiter. Kemudian batas deteksinya yaitu 0,35 mikrogram per mililiter. Dan batas bawah deteksinya yaitu sebesar 3,12 mikrogram per mililiter. Kemudian pada hiposaktin yaitu batas deteksinya sebesar 0,28 mikrogram per mililiter. Batas kuantifikasinya sebesar 0,84 mikrogram per mililiter, dan untuk batas bawah deteksinya sebesar 6,25 mikrogram per mililiter. Pada batas deteksi dan batas kuantifikasi ini dianalisis berdasarkan standar defisiasi, respon, dan kemiringan dari kurva kalibrasi yang dibuat. Setelah diperoleh standar defisiasi, untuk setiap konsentrasi diplot terhadap konsentrasi tersebut. Kemudian intercept pada konsentrasi 0 atau SD0 yang diperoleh dengan ekstrapolasi kurva digunakan untuk mengevaluasi LOD dan LOX. Kemudian batas deteksi dihitung sebagai 3 kali SD0, dan kemudian batas kuantifikasi itu dihitung dari 10 kali SD0. Kemudian pada batas bawah kuantisasi atau LLOX itu ditentukan dari konsentrasi terendah dari kurva standar dengan akurasi dan presisi yang dapat diterima dalam analisis. Untuk pembahasan yang terakhir yaitu tentang sampel pasien. Sampel pasien yang dimaksud dalam pembahasan ini yaitu urin yang diambil pada 6 sampel urin manusia. Pada sampel pasien yang diambil dari 6 pasien autisme itu disajikan pada tabel 4, di mana konsentrasi asam urat itu UA, hiposaktin itu HX, dan kreatin itu KRE, dan terakhir yaitu rasio metabolisme purin terhadap kreatinin dalam sampel urin. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.